Guys, apa yang terjadi kalau kamu berkomunikasi lagi duluan dengan orang yang sudah lama tidak komunikasi sama kamu? Ini reaksi yang akan terjadi pada dia ya. Seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Dan ini reaksi dia kalau kamu menghubungi dia. Oke, kalau misalkan kamu melalui media sosial ya, tentu saja nanti pada akhirnya dia akan kembali terhubung secara komunikasi dengan kamu ya. Ada Queen of Swords di sini. Karena ini adalah air sign atau zodiak dari Aquarius, Gemini dan Libra ya, berelemen udara, artinya hubungan kamu sama dia akan berlanjut. Ada komunikasi lagi antara kamu sama dia, akan ada timbal balik, entah ngobrolin hal apa jadi tambah panjang ya, besoknya mungkin akan terjadi lagi komunikasi. Tapi yang terlihat di sini reaksi dia adalah yang pertama, dia ngerasa berjaga-jaga ya. Dia seperti tidak memakai perasaannya, lebih pada ke logika ya, karena mungkin dia sudah merasakan sesuatu atau memang pengalaman yang ada di antara kamu sama dia membuat dia lebih memakai logikanya gitu ya. Terus ada Ten of Cups, secara perasaannya ya ada tumbuh ya, ada tumbuh perasaan sayang sama kamu. Ada mengingat sesuatu yang membuat dia mungkin merasakan kedamaian, kenyamanan di dalam batinnya. Kayak lega gitu loh. Lega, akhirnya komunikasi lagi gitu ya. Rasanya plong banget gitu. Tapi tetap ya pakai logika dia, walaupun mungkin pada saat mungkin malam hari ya, pada saat dia mau beranjak untuk tidur, ini dia akan menyempatkan diri untuk kayak ngebayang-bayangin ya, terus mengingat sebuah momen yang pernah terlewati antara kamu sama dia ya, dan hal itu tambah memperkuat perasaan dia untuk tidak ingin melepaskan kamu. Jadi kayak reaksinya kayak mungkin kalau kamu memprediksi bahwa akan terjadi hubungan yang serius ke depannya, aku rasa iya gitu ya. Di sini dia seperti kayak tidak akan apa ya? Mungkin logikanya main ya. Jadi dia lebih berhati-hati untuk menjaga hubungan ini tidak kembali berpisah atau tidak lagi terjadi konflik seperti sebelumnya gitu. Dan ada Two of One ya, aku rasa memang hubungan antara kamu sama dia itu terhalang sebuah ujian yang besar ya, yang harus kalian lewati dulu untuk kalian mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Jadi memang reaksinya ya dia seneng, hubungan ini akan kembali lagi normal ya, ada perasaan sayang juga dari dia, tetapi pada saat ngejalaninnya dan bersungguh-sungguh untuk apa sih ngelanjutin hubungan, sayangnya di depan nanti masih ada ujian atau halangan yang harus kalian lewati. Karena di sini dia sudah mendapatkan kamu kembali, ya rasanya dia siap gitu untuk menerjang apa sih itu rintangannya. Bisa jadi kalau aku lihat di sini karena ada api, bisa jadi ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan perasaan juga ya. Jadi antara kamu sama dia ini, di antara kalian ada seseorang lagi ya yang mungkin menghalangi hubungan kalian. Jadi belum tentu bisa jadi satu kalau belum bisa menyingkirkan halangan tersebut ya. Ini bisa jadi ada seseorang ataupun juga ujiannya banyak ya, bisa jadi tentang keluarga ataupun juga mungkin jarak ya yang harus dikorbankan, memilih salah satu. Tapi kalau dikorbankan misalkan pekerjaan demi bersatu sama dia, nanti akan ada ujian besar lagi di depan. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ya tinggalin aja gitu kerjaannya, udah beres, enggak, tapi nanti ada lagi gitu ujian. Jadi ujian ini tuh
seperti besar banget gitu ya, yang akan membuat kalian ini berdua terbakar di dalamnya kalau tidak berhati-hati, tidak pakai logika juga. Kalau kebanyakan pakai perasaan mungkin juga mengakibatkan kelemahan ya terhadap logikanya untuk bisa menyelamatkan diri dari bahaya ini. Kalau aku lihat seperti itu gitu. Kalau di dalam reaksinya dia ya, dia akan menyambut kedatangan kamu. Prince of Cups ya, dia akan senang hati menjalani hubungan lagi sama kamu. Itu yang terlihat di kartunya. Dan tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan lagi datangnya kamu memberikan energi kebahagiaan untuk dia. Jadi kayak membangkitkan lagi gairah yang sudah lama mati ataupun juga sudah hilang ya dari peredaran pikirannya dan perasaannya. Kita lihat lagi ya. Oke. Apa yang akan terjadi ke depan dalam hubungan kalian jika kalian bersama lagi? Elevate your energy ya. Aku rasa ya dua-duanya ya berbenah. Kamu juga berbenah, dia juga berbenah, agar sama-sama punya kekuatan untuk mengarungi hubungan ini. Mungkin tahu ya ada ujian apa di depan, sehingga mungkin kamu harus ngeberesin apa dan dia juga harus ngeberesin apa. Supaya kedepannya itu bisa terlewati yang namanya ujian ini gitu. Kalau kalian sendiri masih membawa keburukan, membawa masalah, mungkin tidak akan sampai selamat dan kalian tidak akan bisa bersatu ya. Dan ini kalian akan bertemu ya, setelah komunikasi ini berlangsung akan ada pertemuan antara kamu sama dia. Dan ini akan membuat kamu dan dia lebih erat gitu ya, karena emang dia masih punya rasa cinta yang besar juga sih ke kamu, makanya seneng gitu pada saat kamu menghubungi dia. Itu yang terjadi. Oke, kita lihat lagi ada apa ke depan nanti ya jika kamu dan dia akhirnya berkomunikasi, selain ada pertemuan antara kamu sama dia. Bahagia sih, lebih tenang ya, pikiran dia lebih tenang, hati dia lebih tenang, kayak plong banget gitu. Kamu udah kembali mau ngehubungin dia dan ada pembicaraan mungkin yang membangkitkan hatinya ini jadi bertambah semangat gitu. Datangnya kamu ke dalam hidupnya lagi membuat dia bertambah semangat. Ya mungkin kamu adalah seseorang yang diinginkan selama ini, tetapi karena ujian itu kamu menghindar, kamu menjaga jarak ya, membuat dirinya menunggu terus. Pada akhirnya ya yang ditunggu datang dan reaksinya seneng, tapi logikanya main hati-hati gitu. Jadi dia nggak mau kerugian juga ya, takut ada sesuatu nanti yang merugikan dirinya ke depan, jadi dia lebih waspada. Ada Nine of Cups ya, kalian tuh akan tambah bahagia sih aku lihat di sini, tambah supportnya, tambah kuat, bekerja samanya juga, terus dia lebih kayak nyaman gitu, nyaman, dan nanti akan lebih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menyenangkan terjadi di dalam hubungan kamu sama dia. Ada kebersamaan terus ya, jadi lebih stabil kesehatannya, energinya, dan ke depan hubungan kamu sama dia bertambah akrab dan bertambah kuat itu. Mungkin juga ada pernikahan itu yang terlihat di Four of Wands. Jadi mungkin akan melangsungkan sebuah pernikahan ataupun juga pertunangan ya. Ya, kedepannya akan seperti itu. Kita lihat apalagi yang terbuka setelah kamu melakukan komunikasi kepada dia. Ada Six of Earth. Tapi hubungan ini aku lihatnya memang harus balance ya. Jadi kamu sama dia itu sama-sama lah, seimbang gitu, supaya tidak memunculkan reaksi permasalahan di sebelumnya telah pernah keluar terjadi gitu ya.
Karena ini sepertinya hubungan yang dibangun atas kurang restu ya dari orang tua, ataupun juga mungkin salah satu ada yang single parent, sudah punya anak dan itu mungkin kurang restu, ataupun memang ada hubungan lain atau apa ini ya, atau cinta segitiga. Jadi ini akan memunculkan ketidakadilan itu ada gitu. Jadi harus sama-sama gitu. Dia mengeluarkan apa, kamu juga. Jadi mungkin dibagi aja tugasnya supaya tidak ada merasa terlalu dibebankan ya, merasa ada yang terlalu manfaatin. Jadi biar menghindari hal itu gitu. Kalaupun sudah tahu bahwa sedang melakukan hubungan yang didasari tidak mendapat restu, ini karena begitu yang terbaca ya teman-teman ya. Walaupun kamu sama dia kembali berkomunikasi, tapi ada sedikit kendala, tidak ada restu ataupun halangan ya yang datangnya dari orang-orang terdekat. Ini harus adil supaya tidak memunculkan masalah ya. Kan ini koin ya, ini bumi ya, energi bumi. Jadi energi yang sangat kuat. Kalau ini enggak dipenuhi gitu, ini akan berakibat buruk lagi hubungan kamu ke depan gitu. Harus seimbang gitu, entah itu materi, perhatian, komunikasi. Kalau LDR itu harus kuat di situ. Kalau enggak ya udah nanti akan terjadi lagi dan itu akan lebih sulit ya. Tapi yang aku lihat memang dia juga sayang sama kamu. Jadi sepertinya sama-sama akan menjaga hal tersebut ya. Akan ada perubahan di sini ya, entah dia berubah, kamu juga ya, karena sudah memakai logika juga, dan juga mungkin di sini lebih mengutamakan komunikasi dan juga perhatian. Terus akan ada kejujuran. Jadi kalau memang tidak sanggup di sebuah bagian yang mungkin harusnya, misalkan ya gini teman-teman, kalian nih hubungannya LDR ya, tidak tinggal dalam satu kota, satu pulau ataupun satu daerah, tetapi hubungan ini akan tersambung lagi, akan menyatu lagi. Nah, halangannya ada restu kan. Jadi kondisinya kalau misalkan dia tidak melakukan perubahan dari diri dia, misalkan ya kamu selama ini sering ngambek, sering cemburu, sering curigaan, itu nggak dirubah, maka akan muncul lagi masalah yang sama. Nah, di sini transformasi itu keluar ya. Dia pun begitu, kalau dia nyuekin kamu, ngediemin kamu, terus mengabaikan omongan kamu, maka yang terjadi akan sama seperti sebelumnya. Jadi kali ini untuk memunculkan kebahagiaan itu ada di dalam hubungan ini, maka kalian berdua harus berubah gitu ya. Dia harus lebih sama-sama porsinya, kamu di mana yang kurang, apa yang harus dipenuhi, dan kamu juga seperti itu, apa yang harus dibuang, apa yang harus diperbaiki, kayak begitu ya guys ya, supaya akan memunculkan kebahagiaan yang kalian impikan ini ya, bisa kalian nikmati ke depannya. Dan aku lihat sih bisa bagus ya kalau kalian berdua sama-sama komitmen untuk berubah ya. Nih lihat, kebahagiaan itu akan datang pada kalian berdua setelah kalian berdua ini berubah dan sama-sama support, sama-sama apa ya, kalau aku bilang ya seimbang gitu ya. Tidak ada yang satu lebih dilebihkan dalam hal apa, satu lagi mungkin lebih kayak dimanfaatin banget, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener seimbang, sama rata gitu ya. Kalaupun mungkin hubungan ini dibangun karena cinta segitiga dan ada pernikahannya, harus adil gitu supaya kebahagiaan itu bisa muncul dan bisa datang. Karena aku rasa ini emang harus ada kesepakatan kedua belah pihak antara kamu sama dia. Dan yang terjadi ke depan adalah nih ya, aku rasa memang secara ikatan batin kalian kuat gitu ya, sangat kuat. Jadi
pada saat kalian tidak komunikasi pun kamu banyak sekali memikirkan tentang dia, kenangan dia, seakan-akan kamu tahu apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan ya. Dan dia pun seperti itu, dia selalu mengetahui kemana kamu pergi, dengan siapa, sedang melakukan apa, lagi kenapa. Kayak kalian tuh ikatan batinnya kuat ya. Dan nanti tambah bersatu, ini akan lebih kenceng intuisi antara kamu dengan dia, jadi lebih erat, lebih kencang lagi, dan kayak susah ya mungkin berbohong ya, dia akan tahu terus. Dan begitu juga kamu mungkin akan sulit untuk tidak mempercayai dia, karena kamu kan juga harus mengurangi kecurigaan kamu, kecemburuan kamu ya, dan juga mungkin overthinking yang selalu muncul di malam hari, apalagi saat kalian jauh ya, dan dia mungkin sedang sibuk, yang muncul hal-hal yang negatif yang selalu mempengaruhi diri kamu. Dan biasanya juga di malam hari ataupun di saat dia sendiri, dia akan selalu ada kayak menghubungi kamu terus ya. Dan kita lihat lagi, apakah kamu sama dia akan menjadi satu tempat, satu atap. Kalau ini kan sudah terlihat ya, ada sebuah pernikahan dan beberapa mungkin keluargamu, temanmu, begitu juga dengan dia, ada yang sudah setuju dengan hubungan kalian ya. Oke, kedepannya apakah kalian akan menyatu? Kalau aku lihat di sini memang kemungkinan besar ada ya. Tetapi look to the star, artinya memang tetap ya, ada mungkin di waktu-waktu tertentu saja. Jadi mungkin enggak 24 jam atau enggak 1 bulan full, tapi di waktu-waktu tertentu saja kamu dan dia ini bisa sama-sama bisa menikmati ya kebersamaan kalian. Tapi yang aku lihat memang kamu dan dia di sini di bottom of the deck-nya ya, sama-sama saling membutuhkan. Kamu juga nggak bisa jauh, dia juga nggak bisa lepasin kamu. Yang terjadi adalah nanti akan adanya keseimbangan, mungkin adalah kesepakatan yang terjadi nanti ya, yang membuat hubungan ini pada akhirnya akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian ya. Kita lihat zodiak dari pembacaan kita hari ini. Ada Mars, energi Virgo dengan Gemini, ada Leo ya, Leo, Sagittarius, Aries, dan benar ya, udah 3 ya, Capricorn, Virgo, Taurus, dan Capricorn. Ada Aries, oke, ada Virgo lagi, Cancer. Wow, kayaknya dari kemarin aku dapatnya energi Earth sign ya, sama si Cancer dan juga Fire sign lagi kuat banget. Ini ya teman-teman semuanya, ntar aku mundurin dulu kameranya guys. Oke, apakah kalian melihat zodiaknya? Nah, oke. Dan ini inisialnya seseorang tersebut. Apakah ada nama kamu atau dia di sini? W O A N E H P S M K D B J L R C Z U T. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya kalau kalian suka video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.